الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 80. Allahu ja'alakum min buyutikum sakana. Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl ini, salah satunya di ayat 80 ini, salah satu nikmat Allah. Apa itu? Ja'alalakum min buyutikum. Allah menciptakan rumah. Siapa yang bikin rumah kita, Bu? Tukang ya? Iya benar. Siapa yang gambar? Arsitektur ya? Iya betul. Tapi bahannya dari mana? Dari semen. Semen dari mana? Dari gunung. Gunung dari siapa? Dari Allah. Berarti yang bikin rumah kita Allah. Yang bikin rumah kita Allah. Wallahu ja'alakum min buyutikum sakana. Allah yang bikin rumah ini, kemudian bukan hanya sekedar bangunan, tapi Allah bikin sakana. Apa itu sakana? Di ayat lain masakin bisa berarti rumah juga. Tapi ada house, ada home. Ada bangunannya, ada isinya. Ada bait, ada masakin. Kalau bait itu bangunannya, tapi masakin tempat tinggalnya, tempat kita merasa nyaman, tempat kita untuk kembali, tempat kita istirahat. Ketika kita pulang masalah di luar sudah hilang semua, nanti kita baru keluar lagi, baru bermasalah lagi. Kalau sampai di rumah hilang semua itu. Sakana wa ja'alakum min juludil an'ami buyutan tastaqifunaha. Ini disebutkan juga banyak sekali nikmat-nikmat Allah di sini. Ini ayat tentang produksi sebenarnya. Ini ayat-ayat tentang memproduksi, bagaimana membangun rumah, bagaimana kita jalan-jalan, bawa-bawa rumah yang bisa ditenteng, bisa dibawa-bawa apa itu? Kemah. Ayat ini juga berbicara tentang kemah. Nah, yang arifunaha di ayat yang di selanjutnya Allah jelaskan bahwasanya banyak sekali nikmat Allah yang sebenarnya manusia tahu kalau itu nikmat Allah, tapi manusia selalu ingkar, selalu lupa kalau sebenarnya itu adalah punya Allah. Jadi kalau itu punya Allah, gunakanlah untuk menyembah Allah. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Iya. Ini luar biasa ya kalau kita bicara tentang ayat tadi itu. Memang di ayat itu juga Allah itu memang sudah mengatur semuanya sebenarnya ya Pak Ustadz ya. Cuma gini, kadang-kala manusia tidak sadar bahwa sebenarnya di dalam surah Al-Waqiah kan ada empat nikmat Allah yang diberikan, yang dipertanyakan oleh Allah dalam Al-Waqiah dengan kata empat a'antum. A'antum yang pertama, siapa yang kasih kamu anak nutfah? Ya, siapa yang kasih kamu tanah? Tanah itu termasuk rumah. Kemudian siapa yang kasih kamu air? Artinya yang asupan kita. Kemudian siapa yang kasih kamu api? Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini timbul karena manusia kadang-kadang tidak sadar. Betul. Tidak sadar bahwa rumah ini dari Allah. Kenapa aku bermaksiat di dalam rumah? Gimana mau rumahnya jadi berberkah kalau tiap hari bertengkar di dalam rumah? Dari mana ke rumah? Makanya kalau mau bertengkar keluar dari rumah. Iya. Tapi kalau keluar dari rumah biar juga ya. Iya. Nggak jadi bertengkar. Tetangganya tahu semua. Nggak jadi bertengkar. Nggak jadi bertengkar karena pasti malu. akhirnya. Nah gitu. Nanti kita kembali lagi nih. Coba tadi ada pertanyaan dari Mbak Ayu yang tadi bagus banget. Mbak Ayu itu ada mamahnya dulu almarhumah ya. Pengen satu kamar tinggal di sana. Ternyata kan sampai sekarang ini kan nggak bisa. Boleh nggak kira-kira kalau misalnya makamnya ditaruh di dalam rumah? Pak Ustadz. Ayo mau dijawab siapa Pak Ustadz atau Pak Ustadz aja? Membicarakan tentang makam, sebaiknya kuburan itu jauh dari pemukiman. Sebaiknya. Kenapa jauh dari pemukiman? Karena untuk pengaturan.
Dalam Islam memang ada pengaturannya. Tapi pertanyaan kenapa Rasulullah dimakamkan di dalam rumahnya? Karena ketika Rasulullah wafat, pertanyaan-pertanyaan timbul, di mana Nabi dimakamkan? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berucap bahwa kalau para nabi-nabi terdahulu meninggal di mana dia wafat, mengembuskan nafas terakhir, di situ dia dimakamkan. Karena kebetulan Rasulullah mengembuskan nafas terakhirnya di tempat tidur di rumah Aisyah, Sayyidina Aisyah, maka dimakamkan di kamar tersebut. Sekarang kan ada perluasan sehingga jadi bagian dari masjid. Jadi padahal di rumahnya. Bagian di rumah. Pertanyaannya, kalau di rumah, pertanyaannya yakin nggak rumah itu akan milik kita sampai beranak cucu? Belum tentu. Dan yang kemudian mungkin kita bisa adem, bagaimana dengan yang lain? Mungkin dia takut dan sebagainya. Ini dikhawatirkan. Jadi kita bagian lingkungan itu memang ada bagian untuk makam dan sebagainya. Supaya lebih efektif, begitu maksudnya. Oh gitu, oke. Sebaiknya. Terima kasih banyak tuh. Jadi Kalau begitu mau penjelasannya. sekalian bikin makam keluarga. Iya. Rencananya itu mau dibikin kayak majelis taklim tapi ada makam ibuku gitu di situ. Yang jelas gitu. larangan yang sangat Iya. jelas adalah dia tidak boleh dibangun-bangun ya, tidak Betul. boleh ditinggikan, Iya. tidak boleh dikeramik-keramik, sebenarnya Ada seperti itu. ketetapan-ketetapannya ya, Iya. yang nggak boleh tinggi dari mata kaki dan lain-lain. Nah ini langsung aja yuk kita sekarang mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki nih. Ustazah Oki, kalau kita bicara masalah rumah ini, apa saja sih larangan dalam Islam yang biasanya dimasukkan dalam ke rumah itu tadi? Selain tadi kalau kita ngobrol-ngobrol masalahnya adalah kuburan yang nggak enak gitu seandainya gitu. Nah apalagi kira-kira, silakan mohon izin waktunya. Baik, membicarakan mengenai rumah, kita berharap rumah kita menjadi surga kita, baiti jannati. Kita berharap rumah bukan sebagai tempat persinggahan saja. Biasanya kalau anak-anak itu cuman pulang untuk makan, tidur, pergi lagi main sama teman-temannya. Kita berharap rumah itu sebagai tempat adanya kasih sayang antar anggota keluarga. Ketika seseorang berada di dalam rumah, dia sedang melepaskan ikatannya dari masyarakat sehingga dia bisa mendapatkan ketentraman, ketenangan jiwa, badannya bisa beristirahat. Maka kita berharap rumah kita mendatangkan keberkahan. Apa makna dari keberkahan? Keberkahan bermaksud atau bermakna adalah bertambah kebaikan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar rumah kita penuh dengan keberkahan. Di antaranya adalah tidak boleh meletakkan atau membawa barang-barang tertentu. Apa saja itu? Larangan-larangan yang tidak boleh dibawa ke dalam rumah. Yang pertama adalah lambang-lambang yang menunjukkan kemewahan maupun kemusyrikan. Memangnya nggak boleh kalau kita mampu untuk mendesain rumah kita menjadi sangat mewah sekali. Ada memang dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang memakai sandal dan baju bagus, ia mengatakan, wahai Rasul, apakah ini termasuk bagian dari sombong? Maka Rasul mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbu jamal, Allah indah dan menyukai keindahan. Dan di riwayat lain dikatakan, sombong adalah ketika kamu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau seandainya memang tujuannya adalah untuk melihatkan nikmat, rasa syukur kita terhadap Allah, silahkan saja, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan sekali sehingga paling menonjol sekali di antara tetangga-tetangga yang lainnya dengan menunjukkan kemewahan yang terlalu berlebih-lebihan. Pun tidak boleh adanya tanda-tanda kemusyrikan di sana, simbol-simbol tertentu yang menandakan kita bukan seorang muslim. Jangankan di dalam rumah, untuk di badan saja kita nggak boleh memakai simbol-simbol tertentu. Tunjukkanlah jati diri sebagai seorang muslim. Yang kedua, yaitu apa? Salah satu yang tidak diperbolehkan karena kemewah-mewahan ini adalah tidak boleh membawa atau menggunakan bejana yang terbuat dari perak maupun emas. Bejana yang terbuat dari perak ataupun emas, alat-alat makan yang terbuat dari perak maupun emas maupun spray-spray dari sutra yang murni, itu juga tidak boleh. Tapi beda, perempuan boleh pakai emas, boleh pakai sutra untuk menunjukkan kecantikannya di depan suami, tapi di dalam rumah barang-barang yang seperti itu, bejana emas, bejana perak, itu juga tidak boleh. Dan yang paling penting yang sering terjadi, tidak boleh ada patung-patung atau gambar-gambar yang bernyawa di dalam rumah kita. Yang dimaksud bernyawa di sini adalah manusia, gambar-gambar manusia, patung-patung manusia maupun patung-patung hewan. Khawatirnya kalau di zaman dulu maupun zaman sekarang, orang-orang yang di sana, di luar sana menjadikan patung-patung atau gambar-gambar sebagai tempat dia menyembah. Patung dan gambar-gambar itu dikultuskan, diidolakan, sehingga itu menjadi tidak boleh.
Kalau gambar batu, gambar tanaman, boleh nggak? Silahkan saja. Kenapa nggak boleh? Maka dikatakan juga nggak boleh kalau misalnya gambar yang utuh, manusia gambar yang utuh. Nggak boleh ada kepalanya karena kepala inti dari kehidupan. Jadi kita ganti saja gambar-gambar di rumah kita, jangan dengan gambar manusia atau gambar hewan, ganti saja dengan kaligrafi. Ganti saja dengan Asmaul Husna misalnya, itu jauh lebih menenteramkan hati kita. Tapi bagaimana kalau foto-foto, boleh enggak? Kalau boneka-boneka, boleh enggak? Bukankah itu bagian-bagian juga dari manusia? Kalau boneka-boneka mainan dari anak-anak, Aisyah radhiyallahu anha pernah memainkan kuda yang ada sayapnya. Maka Rasul mengatakan, kok kamu main-main seperti ini? Emang kuda ada sayapnya? Ada, kudanya Nabi Sulaiman alaihissalam, kata Aisyah. Untuk boneka anak-anak silakan, untuk foto-foto silakan karena Foto foto-foto. keluarga. Karena foto itu adalah menahan cahaya, Oh, gitu. menggunakan alat tertentu. Kemudian yang keempat yang tidak boleh tentu saja adalah memelihara anjing. Oh. Selain untuk, yang boleh untuk berburu, yang boleh untuk menjaga tanaman, yang boleh untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menjaga keamanan. Tapi lebih dari itu, barang siapa yang memelihara anjing tanpa keperluan apapun, maka setiap hari pahalanya akan dikurangi 1 kirot atau 2 kirot, yang mana 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Nauzubillah. Nah, jadi kita Itu hati-hati. jadi kalau anjing ada di depan rumah aja gitu boleh ya. untuk Jangan menjaga. dimasukkan di Jangan rumah dimasukkan karena dalam menjaga rumah. dia rumah. membawa najis kemana-mana. Betul. Karena lidahnya melewati Air bibir. liurnya, iya. Jadi Oh. pasti jatuh-jatuh. Iya, Gitu. iya, ini Masya Allah. nih. Jadi kalau mau sekalian di luar, tempatkan anjing di luar, kucing di dalam rumah. Nah, Pelihara kucing ya Ustaz ya. Iya. Ini Masya Allah, ini senang banget ya pembahasan hari ini juga menarik banget ya. Buat jamaah yang ada di studio kayaknya mukanya udah pengen bertanya. Nanti kita kasih kesempatan ya Bu ya, Pak ya. Setelah yang satu ini. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jawa